Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rani Friends semua, apa kabar kalian hari ini? Sudah semangat menjalani hari tidak? Sudah semangat bertemu hal luar biasa pada hari ini tidak? Semangat ya buat Rani Friends semua. Rani harap kalian bisa melewati hari ini dengan versi kalian masing-masing. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, pepatah mengatakan bahwa tak kenal itu tak sayang. Mari kita kenalan dulu ya. Jadi nama aku Rani. Aku mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura. Aku suka sekali membuat video, terutama video edukasi, karena basic aku di pendidikan nih friends. Semoga teman-teman atau Rani Friends semua suka ya sama video aku. Nah, Rani Friends, kalian tahu nggak sih apa saja faktor yang dapat mempengaruhi belajar kalian? Kenapa sih aku bisa pinter? Kenapa sih aku bodoh? Kenapa sih nilai aku itu selalu naik turun? Kenapa sih aku harus belajar di tengah malam? Kenapa sih aku nggak bisa belajar terlalu pagi? Kenapa sih aku itu nggak suka menghitung? Kenapa sih aku harus belajar di tempat yang sepi? Kenapa sih aku harus belajar di tempat yang rame? Kenapa sih? Kenapa sih? Kenapa sih? Pasti pertanyaan itu selalu muncul di otak kalian, bukan? Rani Friends, sebenarnya ada 3 faktor yang mempengaruhi belajar kalian. Yang pertama ada faktor eksternal, yang kedua ada faktor internal, dan yang ketiga ada faktor pendekatan belajar. Faktor eksternal. Faktor eksternal ini adalah faktor yang tidak terkait langsung dengan diri siswa sendiri, namun berdampak pada siswa, seperti faktor lingkungan. Nah, lingkungan di sini itu terbagi menjadi 3. Yang pertama lingkungan keluarga, yang kedua lingkungan sekolah, dan yang terakhir ada lingkungan masyarakat. Nah, Rani Friends, pada video kali ini kita fokus pada faktor eksternal terlebih dahulu ya. Seperti yang sudah aku jelasin sebelumnya, kalau faktor eksternal itu lebih singkatnya dibagi dalam 3 faktor. Yang pertama ada faktor keluarga, yang kedua ada faktor kelas atau faktor sekolah, dan yang terakhir ada faktor lingkungan masyarakat. Lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga adalah lingkungan pendidikan pertama kali bagi anak, karena di lingkungan keluarga mereka mendapatkan pendidikan serta bimbingan dari orang tua mereka untuk pertama kalinya. Nah, disebut sebagai pendidikan pertama karena sebagian besar hidup mereka dapat pendidikan paling besar itu dari lingkungan keluarga mereka sendiri. Oleh karena itu, lingkungan keluarga yang baik itu bisa membuat anak semakin baik pula dalam belajar mereka dan motivasi belajar mereka. Nah, kalian bisa lihat kan, anak yang dibesarkan oleh orang tua tunggal, anak yang dibesarkan dalam keluarga yang bahagia, anak yang dibesarkan oleh ibu tiri atau ayah tiri itu pasti mentalnya beda-beda. Nah, itu juga mempengaruhi faktor belajar mereka sehingga hasil yang mereka dapatkan mungkin tidak terlalu sempurna atau berhasil. Lingkungan sekolah atau lingkungan kelas. Lingkungan sekolah atau lingkungan kelas adalah lingkungan sekunder siswa yang tidak kalah penting dengan lingkungan keluarga. Karena di lingkungan sekolah, siswa itu belajar bersosialisasi, belajar berdiskusi, belajar mengemukakan pendapat, dan lain sebagainya, serta mereka bisa menggali potensi mereka miliki yang tidak bisa mereka lakukan di lingkungan keluarga. Yang perlu diperhatikan di lingkungan sekolah antara lain tujuan pembelajaran, media yang digunakan, waktu belajar, kondisi siswa, kondisi lingkungan belajar, dan masih banyak lagi sehingga siswa itu nyaman di lingkungan sekolah mereka. Nah, Rani Friends, gimana nih? Relate banget gak sih sama kondisi kita semua? Jadi bikin penasaran deh, kita lanjut aja ya. Oh iya, kalian boleh kok nonton sambil nyemil-nyemil santai. Lingkungan masyarakat. Secara sederhana, masyarakat dapat diartikan sebagai kumpulan individu dan kelompok yang diikat oleh kesatuan negara, budaya, dan juga agama. Nah, semua anggota masyarakat ini memiliki tanggung jawab untuk memelihara, mengembangkan, meningkatkan, menyeru kepada kebaikan, melarang yang salah, di mana tanggung jawab seseorang melebihi perbuatan atau niatnya, sehingga disebut sebagai masyarakat. Nah, sosial atau kemasyarakatan adalah pendidikan tersier yang merupakan pendidikan terakhir, tetapi bersifat tetap bersama-sama dengan pendidikan diri masyarakat secara sosial, budaya dengan adat istiadat, dan keadaan masyarakat setempat, sebagai lingkungan material peserta didik. Pendidikan dalam masyarakat, terutama di banyak lembaga pendidikan seperti masjid,
madrasah, pondok pesantren, ceramah atau pertemuan taklim, kursus, serta lembaga pelatihan nih friends. Rani Friends semua, terima kasih ya sudah menonton video edukasi dari Rani. Semoga Rani Friends semua nggak bingung lagi akan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Ingat terus ya sampai kapanpun, semoga ilmunya terus mengalir dan bisa bermanfaat bagi Rani Friends serta teman-teman yang lain untuk selama-lama-lamanya. See you next time and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!